sama-sama melakukan devotion secara online. Dan dimanapun kalian berada di tempat kalian masing-masing, mari saya ajak kita semua pagi hari ini untuk sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita sebelum kalian terima kebenaran firman yang akan disampaikan. Yuk, saya mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama sembah Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih setia-Mu yang selalu baru boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini terima setiap penyembahan kami yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pembantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, terima setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar hidup kami sungguh-sungguh diubahkan jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Devotion pagi hari ini dengan saya, Mr. Estiawan, di Devotion pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan dulu yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Di Efesus 2 ayat yang ke-8 saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 berbunyi begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Untuk tema kali ini, tema hari ini adalah kita akan membahas tentang yang namanya anugerah terbesar. Saya percaya dan saya yakin setiap kalian masing-masing pribadi pasti sudah pernah merasakan anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kalian semua. Bahkan saya pribadi juga pernah mengalami anugerah terbesar. Bahkan sampai hari ini saya masih mengalami anugerah terbesar di dalam hidup saya. Berbicara tentang anugerah terbesar di dalam perjalanan bersama Tuhan itu bagi saya pribadi itu sangatlah berharga di dalam hidup saya dan keluarga saya. Karena apa? Karena saya pernah mengalami, dan begitu juga kalian, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan, pasti kalian juga pernah mengalami anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan dengan anugerah yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, anugerah terbesar saya pribadi adalah pengalaman hidup saya ketika saya belum mengenal Tuhan sampai mengenal dengan Tuhan sampai saat ini. Saya mau sedikit bersaksi, ketika saya belum mengenal Tuhan, waktu itu kira-kira masih sekolah ya. Jadi saya dari lahir sampai lulus SMA itu saya belum kenal yang namanya Tuhan Yesus. Tahu, pernah dengar, tapi saya belum pernah mengenalnya. Pribadinya belum pernah mengenal dan belum pernah tahu. Kehidupan saya jauh berbeda dari pada saat dulu dan sekarang itu beda banget. Kehidupan saya pada saat masih kecil sampai SMA itu memang orang tua saya memberikan pengajaran tentang hal yang baik, tapi lingkungan saya yang tidak baik atau perkumpulan saya tidak baik. Saya sudah tidak kenal dengan Tuhan, saya perkumpulannya dengan orang-orang yang maaf dikata kurang berperilaku yang kurang baik. Jadi saya dulu itu sempat sering sekali termancing emosinya sedikit ketika orang melototin saya samperin, saya ajak berkelahi. Ketika ada barang yang bagus, saya ambil. Ketika ada perkumpulan yang nggak baik, saya ikuti. Jadi seperti itu kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan. Bahkan setelah lulus sekolah, ya. Jadi sebelumnya saya pernah belajar main gitar. Belajar main gitar dari SD, kemudian SMP udah lumayan bisa, SMA lumayan bisa juga. Ditambah setelah lulus saya mau ngapain, saya bingung. Akhirnya saya punya gitar yang jelek, kemudian saya ambil gitar, saya ngamen di jalanan ke rumah atau door to door ya. Permisi, mau ngamen, saya punya nyanyi 1-2 lagu, dapat uang cepek, kadang gopek ya, kalau nggak 100 ya 500 rupiah, kadang ada yang puji Tuhan kalau ada yang ngasih 1000. Tapi ini adalah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Itu belum mengenal sama yang namanya Tuhan, belum tahu yang namanya Tuhan atau anugerah Tuhan seperti apa tuh saya belum pernah ngerti. Saya main gitar, saya ngamen ke sana ke sini, bahkan ke pusat kota di Semarang. Saya juga di tempat jajanan yang di pinggir-pinggir itu juga saya pernah ngamen. Yang paling jauh saya ngamen di luar kota yaitu di Jogja. Ketika di Jogja saya ngamen di Malioboro-nya, di kios-kios, kemudian orang makan saya sampai saya main gitar, saya nyanyi pakai kantong permen itu dibalik ya, jadinya jadi kantong uang. Ketika itu udah ada, saya pakai aqua gelas kayak gitu. Itu setiap kali saya lakukan dan tanpa sepengetahuan orang tua.
Mungkin kalau orang tua saya tahu pasti mereka akan marah. Ya, mereka tidak ngerti cerita ini sampai saat ini belum tahu. Ya, sampai detik ini belum tahu. Tapi di balik itu semua Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana buat saya. Akhirnya saya bosan melakukan hal yang semacam itu, ngamen di jalanan. Akhirnya saya mulai terlintas, apakah saya punya masa depan? Apakah saya punya harapan? Dan apakah saya masih punya impian? Ternyata saya kenal sama satu orang. Jadi rumah saya di bawahnya itu ada kayak semacam kios-kios atau ruko. Di situ ada bengkel, satu bengkel yang bukanya 24 jam. Saya kenal, saya main ke sana. Akhirnya saya banyak belajar tentang hal otomotif. Akhirnya saya belajar di sana dengan tidak ketinggalan gitarnya saya bawa. Saya taruh sana ketika sepi, saya main gitar untuk menghibur diri. Jadi saya di sana sekitar 2 tahun itu jarang pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah itu kalau mau makan, mau minum, mau minta uang, yaudah kerjanya begitu. Kalau nggak butuh sama rumah ya nggak pulang. Kalau butuh rumah ya saya baru pulang. Dan ini pengalaman yang sampai saat ini tidak saya lupakan. Ketika saya pulang ke rumah, saya hanya cuma melihat mama saya. Dia duduk di ruang tamu sambil pegang Alkitab baca. Mama ngapain nangis? Waktu itu mama saya nangis. Gak apa-apa gitu. Bilang gak apa-apa. Oh yaudah kalau gak apa-apa. Kamu kok pulang? Iya pulang, mau mandi mau makan. Oh udah cuman gitu aja. Pulang mandi makan, terus balik lagi ke tempat tongkrongan atau tempat saya kerja itu, sekalian nongkrong sekalian main. Jadi kehidupan saya kebanyakan tuh di bengkel sama di jalanan. Sering kalau ada taruhan truk-trukannya ikut truk-trukan gitu. Nggak berapa lama kakak saya nyamperin. Jadi saya 5 bersaudara cowok semua. Salah satu kakak saya nyamperin saya. Kalau orang Jawa kan bilangnya itu nang ya, nang pulang. Kenapa? Mamah tuh loh nangis terus. Loh, tadi tak tanyain nangis nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa kan mungkin mama nggak ngomong sesuatu sama kamu, tapi mama nangisi sama doain kamu. Masa sih? Saya bilang gitu. Yaudah besok tak pulang, saya gitu. Besoknya saya tetap tidak pulang. Tapi ketika setiap kali saya pulang, mama waktu itu saya jumpai dia lagi di ruang tamu. Dia bawa Alkitab dan dia baca. Saya tidak tahu apa yang dibaca, saya nggak ngerti apa yang didoakan, tapi yang saya tahu adalah dia sedang duduk baca Alkitab dan menangis, mengeluarkan air mata. Dan ternyata setelah saya tahu dari kakak saya, orang tua atau mama saya itu mendoakan saya, berharap saya baik-baik saja, berharap saya sehat, berharap saya tidak ada masalah, berharap saya pulang ke rumah, ya. Dan berharap juga saya bisa mengenal sama Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, saya belum mengenal Tuhan dan saya tidak pernah ke gereja waktu itu. Ketika saya kenal sama satu yang namanya yang sekarang sudah menjadi istri saya diajak ke gereja, saya diajak belajar baca firman, saya diajak mengenal Tuhan, diajari cara menyembah Tuhan. Kemudian saya pintar main gitar, bilangnya gitu. Kamu kan bisa main gitar, pintar main gitar. Cobalah memuji nama Tuhan. Oke. Saya belajar memuji nama Tuhan. Walaupun sedikit-sedikit saya mulai belajar baca firman, walaupun sedikit-sedikit, kadang bolong-bolong. Kemudian saya bergereja, saya pergi ke gereja. Pertama kali saya ke gereja itu saya tuh heran dengan orang-orang yang mengenal Tuhan atau orang-orang Kristen. Ketika saya masuk ke gereja, salah satu gereja yang ada di kota Semarang, yang saya lihat adalah mereka hanya mengangkat tangan, menyanyi dan menangis. Kok bisa ya? Saya juga nggak tahu. Kok bisa ya? Waktu itu saya nggak ngerti.
Ada ketika lagunya Sukacita mereka berlompat-lompat dengan kegirangan. Saya nggak tahu juga itu artinya apa sih. Nah, ketika saya kenal sama Tuhan, saya baru ngerti. Ternyata ketika saya mengangkat tangan, saya berdoa, saya bernyanyi dengan segenap hati, segenap jiwa. Tahu-tahu tiba-tiba netes air mata. Ketika lagunya Sukacita, di hati itu kayaknya damai, sukacita itu ada di dalam hidupku. Dan kalian mau tahu, itu anugerah terbesar buat saya. Saya diberikan anugerah itu bukan cuma keluarga yang, saya hidup tidak dari keluarga yang sempurna. Kami hampir sama dengan keluarga-keluarga yang lain, punya masalah, punya beban, punya pergumulan, dan punya yang namanya tantangan. Semua pasti mengalami. Dan anugerah terbesar itu, walaupun keluarga saya belum begitu sempurna, tapi ada di dalam keluarga saya. Dan begitu juga di dalam keluarga kalian masing-masing, pasti ada anugerah terbesar yang Tuhan pernah taruh. Coba diingat-ingat, pernah ngalamin apa ya? Kalau saya pribadi, anugerah terbesar adalah ketika orang tua saya mendoakan saya. Itu adalah anugerah terbesar. Dan itu tidak bakalan saya lupakan sampai nanti saya pulang ke rumah Bapa. Ingat, orang tua adalah segalanya. Kita hargai mereka. Mereka adalah pemberian dari Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang terbesar Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar tentang anugerah. Walaupun itu kecil Tuhan, tapi bagi kami sangat besar sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sampai detik ini kami masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami melakukan pembelajaran PJJ Tuhan dari jarak jauh Tuhan. Kiranya Tuhan yang memproteksi setiap jaringan, setiap kondisi listrik di rumah kami masing-masing, jaringan atau provider yang kami gunakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi supaya lancar, tidak ada halangan suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinyal Tuhan, biar semuanya lancar. Dan kami juga doa untuk pemikiran kami, untuk kecerdasan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah tahu di dalam hidup kami. Terima kasih. Dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.